Viral, Capres Anies Baswedan dalam debat Capres kedua berhasil menunjukkan kelas dan dominasinya atas dua rivalnya Prabowo dan Ganjar. Sehingga Anies disebut-sebut selalu menyerang pribadi Prabowo. Bahkan terbaru, Presiden Joko Widodo menilai debat ketiga tidak edukatif karena menyerang pribadi. Anies pun merespon agar siapapun bisa membedakan urusan pribadi dan bangsa sehingga tidak mudah baper. Kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Lupakan yang lain, pilih Amin. Dalam gelaran debat ketiga atau debat Capres kedua kemarin, tampak semua mata tertuju kepada Capres 01 Anies Rashid Baswedan, di mana yang semula Anies diragukan dengan tema debat pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, dan geopolitik. Namun faktanya Anies menguasai panggung, bahkan berhasil memukul telak Capres 02 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Bahkan Anies dalam debat kali ini menggunakan strategi menyerang lawan debat dengan fakta dan data, sehingga konon lawan tidak bisa menjawab. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo pun memberi penilaian bahwa debat Capres kedua pada 7 Januari itu tidak edukatif. Menurut Jokowi, serang menyerang wajar dalam debat asalkan seputar kebijakan atau visi, bukan personal. Saling menyerang gak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira gak baik dan gak mengedukasi, kata Jokowi di Serang, mengutip detik.com Senin 8 Januari. Jokowi menganggap masyarakat pasti kecewa dengan debat ketiga yang digelar KPU pada Minggu malam. KPU, kata dia, perlu memperbaiki format debat agar lebih edukatif bagi masyarakat luas. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi. Ada rambu-rambu sehingga hidup, ujar Jokowi. Dengan menggunakan strategi menyerang itu, Anies dituding menyerang pribadi. Lantas, Anies buka suara. Anies Baswedan menegaskan, bukan persoalan pribadi dengan menyerang Prabowo pada debat Capres di Pilpres tahun 2024. Ini bukan persoalan pribadi. Ini adalah soal keselamatan dan keamanan bangsa, kata Anies saat konferensi pers usai debat Capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024. Anies mengaku apa yang disampaikan dirinya pada debat tersebut merupakan fakta saat ini. Maka dari itu, ketika diberikan kesempatan untuk memimpin Indonesia, dirinya siap untuk melakukan perubahan. Di situ kita tunjukkan apa saja yang selama ini menjadi masalah. Justru karena itulah kita akan melakukan koreksi. Kita ingin menghadirkan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, ungkap Anies. Sementara juru bicara Timnas Amin, Billy David Nerol Tumelina, membantah Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyerang pribadi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ketika debat ketiga Capres-Cawapres pada Minggu 7 Januari.
Pernyataan soal kepemilikan lahan Prabowo seluas 340.000 hektar itu pun menurut Billy hanya mengulang kalimat Presiden Jokowi pada debat Capres Pilpres tahun 2019. Penilaian seperti itu masuk ke ranah substantif. Kami mempercayai setiap teknis debat atau peraturan serta ketentuan telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kalau dirasa menyerang personal, itu kan juga belum ada batasan yang jelas, ujar Billy ketika ditemui di rumah perumahan Menteng, Jakarta, Senin 8 Januari. Kami rasa apa yang disampaikan oleh Anies tidak ada yang menyerang personal, tegasnya. Billy mengatakan Anies sudah menyampaikan sejak awal kalimat tersebut pernah dilontarkan oleh Presiden Jokowi ketika hadir dalam debat Capres Pemilu tahun 2019, sehingga data tersebut hanya diulang saja oleh Anies. Selain itu, menurut Billy, Anies memiliki data kepemilikan lahan seluas 340.000 hektar, jauh lebih luas dibandingkan rumah dinas yang telah dibangun untuk personel TNI. Jadi itu masih dalam koridor substansi, tutur Billy. Pernyataan itu disampaikan oleh Billy menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyayangkan Capres justru saling menyerang personal masing-masing saat debat Capres putaran ketiga. Sedangkan tanggapan dari pengamat yang sekaligus kritikus politik Faisal Assegaf menilai Anies Baswedan berhasil membongkar kebobrokan Prabowo Subianto saat memimpin Kementerian Pertahanan RI di debat Capres ketiga. Debat Capres malam ini, Anies berhasil merujak Prabowo melalui aneka gagasan visioner, konstruktif, dan cemerlang, kata kritikus Faisal Assegaf di akun X-nya Ahad 7 Januari. Faisal berharap rakyat memberikan dukungan kepada paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin agar Indonesia dapat dihormati di dunia internasional. Anies pantas meraih dukungan luas dari rakyat untuk memimpin RI agar tampil sebagai bangsa yang mandiri, cerdas dan tangguh di arena dinamika global. Keren, paparnya. Faisal Assegaf menggambarkan debat Capres ketiga tersebut seperti bermain voli, di mana Anies dan Ganjar saling umpan bola hingga Prabowo babak belur. Ampun dah, Wowo nyaris pingsan, jelas Faisal. Kata Faisal, Anies memberikan kalimat penutup di debat Capres kedua sangat baik. Tapi harus diakui, kesimpulan Anies Baswedan di akhir debat Capres sangat luar biasa. Pernyataan tanpa membaca teks, isinya tajam, efektif, dan bernas, pungkasnya.